di dalam tubuh Ibu Sri Puji juga ada sihir. Ya, nih ada yang datang. Kasihan dia. Kenapa? Dia capek. Oh. Tapi gua mau nungguin dia. Tapi dia digangguin terus. Gimana sih? Sini. Nenek lihat cucu baik nggak orangnya? Ambisi manusia selalu membuat kita gelap mata. Tidak semua bisa mengontrol segala obsesi yang ada di dalam diri kita sebagai manusia. Semua keinginan duniawi terkunci rapat hanya di dalam batin. Dan hanya di sini, di rahasia batin, semua akan diungkap bersama dengan Ustadz Danu. Kita langsung akan bertemu dengan pasien pertama kita, usianya hampir 50, bernama Ibu Sri Pujiastuti asal Bintaro. Mohon maaf kepada ibu-ibu di sini yang mungkin sering mengalami hal yang sama. Beliau sering kali keguguran dan tak jarang juga larut dalam kesedihan sehingga membuatnya kerap kesurupan dan melupakan anak-anaknya. Langsung saja kita bertemu dengan Ibu Sri. Sri Puji, 50 tahun, Bintaro. Ilmu keturunan yang posesif. Korban guna-guna. Kebetulan ini Ibu Sri sudah mulai bereaksi dari tadi, ibu-ibu, dan sulit untuk jalan. Alon-alon. Allah. Bisa? Nggak bisa ya? Ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan ini suami ya? Iya, saya suaminya. Ya. Bapak namanya siapa? Saya dengan Pak Imam Kurniawan. Saya manggilnya Pak Imam ya? Iya, Pak Imam. Dan ini anak? Iya, saya Emil, Mas. Emil, ya. Oke. Pak Imam, ini saya dengar kabarnya ibu ini, maaf dulunya sering kesurupan. Sampai sekarang mudah kesurupan. Tadi aja kan ngobrol sama ibu yang satu lagi, dia diceritain bisa langsung berubah gitu, langsung kesurupan. Walaupun ngurut orang aja, misalnya saya pergi, ayah pergi, ma aku berat, terus diurut. Nanti kalau emang katanya kegendolan, nanti ibu langsung kesurupan. Oh, ibu biasa ngurut orang juga? Ngurut saya aja, hanya untuk buat saya sama ayah ketika sakit, dia nggak mau untuk orang lain gitu, Mas. Jadi Emil sama bapak sekarang sudah kadang susah membedakan mana ibu, mana yang sedang kesurupan begitu ya? Karena terlalu sering ya? Ya kalau misalnya membedakannya berarti kalau tatapannya kosong itu berarti masih bukan ibu. Tapi kalau misalnya dipanggil, ma ini Emil nih, Lintang Emil gitu, jadi dia masih bisa kok gitu, Mas Robi gitu. Awal mulanya gimana ini, Mil? Kalau awal mulanya ini udah dari kecil, jadi dari Eyang sendiri udah bilang kalau mama mudah kesurupan kayak gitu. Dibilang turunan, terus entah pasti kalau dipanggil, dia pasti akan ngomong. Dan ngomongnya begini. Iya, jadi kalau yang di dalam itu tapi dia mau keluar semuanya. Iya, nanti saya bantu ya. Coba sekarang duduk dulu. Duduk dulu yuk. Ya, lihat saya, buka matanya dong. Kan mau keluar kan? Ya. Kamu ilmu turunan? Ya. Dari mana? Ayah, kakek, uyut? Semua banyak. Oh, masuknya lewat apa? Nih. Oh, mata, mulut. Semua. Kamu di dalam tubuh Ibu Sri Puji juga ada sihir. Ya. Nih, ada yang datang. Kasihan dia. Kenapa? Dia capek. Oh. Tapi gua mau nungguin dia. Tapi dia digangguin terus. Gimana sih? Nenek,
Nenek lihat cucu baik nggak orangnya? Sayang lu sebenarnya sih Patul baik. Tapi lu ngapa sih? Betato, lu apa lu itu? Lu kenapa sih? Lu cakep-cakep. Ganteng-ganteng, baik-baik. Lu. Ya lah, lu gimana sih? Ah? Iya, ya, saya minta maaf. Nenek tapi tahu yang di sebelah kanan cicitnya tahu. Emang. Tahu. Kasihan nggak sama Emil hampir tiap malam nangis ngeliat mamanya begini. Kasihan nggak? Ya. Jadi hari ini Nenek harus kerja sama Pak Ustadz. Ajak semua yang di dalam, baik itu sihir maupun ilmu keturunan, untuk bisa kerjasama. Bisa? Bisa ya? Kasihan cicitnya. Ya. Gua udah tahu pengen keluar, tapi pada banyak banget. Gangguin ada lagi, datang lagi. Datang dari mana? Datang mana-mana. Gua kemarin aja capek ke Gunung Sindur, sono jalan-jalan. Gua nganterin anak gua tugas, anak gua digangguin. Tuh cucunya kesian bener. Iya. Gimana sih? Iya. Nek, saya tanya ya Nek. Nenek kan tahu nih jin nih. Jadi saya mau tanya gini. Itu yang gangguin itu sebenarnya jin daerah situ yang ganggu atau sihir? Karena kalau sihir kan ada yang gerakin tuh Nek. Kalau iya, kalau umpamanya ke anak gangguin nih umpamanya. Kalau ada yang gangguin kan berarti ada seseorang yang tidak suka nih Nek. Bener ya? Ada dua. Ada yang suka sama enggak. Oh, gitu. Begitu. Oh, ya Gua juga Allah. bingung. Oh iya Gitu. iya. Oh macam-macam ya orang ya. Iya. Ada yang jahat, ada yang Iya. baik. Yang Nenek tahu, siapa yang suka? Yang suka banyak. Suka sama siapa? Sama Nenek, sama yang punya Sama tubuh. Aye, sama ini. Emang udah nikah belum ini? Nenek emang usianya berapa kalau boleh tahu? Gua udah ratusan tahun, Neng. Entong ya. Ah, Udah ratusan tahun. Terus yang nggak suka Nenek tahu siapa? Tahu sebenarnya. nggak boleh Tapi disebut. tahu. Tahu, ntar kasihan. Anak cucunya dia ntar kesebut ya. Kira-kira- Kita nggak boleh baik. Kira-kira apa yang bikin nggak suka emang? Ya namanya orang iri. Sirik, dengki. Itu yang nggak dibolehin. Nih, tunggu dulu. Sini. Iya, Nek, kenapa? Nek. Ya Dengerin duduk saya. situ ya, Nek. Dengerin saya. Kenapa, Nek? Nenek dengerin saya. Dengerin saya. Nenek udah capek, istirahat dulu. Nenek tahu ada yang sihir di dalam? Panggil. Suruh ketemu Pak Ustadz, suruh buka matanya. Ayo. Orang tuanya dia udah meninggal. Orang Tapi tuanya? dia udah cerita. Oh. Udah minta maaf. Karena nih anak ini juga sering lihat orang tuanya. Buyutnya juga. Ini masih nenek Pak Ustadz. Masih nenek. Makanya yang kuat ini ilmunya, Mas. Jadi ilmunya nenek itu kan dari kakek uyut dan sebagainya ini. Dan ini juga terjepit dengan banyak bacaan yang sering dibaca. Iya, sering ya. Ada amal-amalan. Iya. Dia dikasih minum lu. Iya, makanya ini bacaan ini harus berhenti. Kalau memang mau sembuh, udah berhenti ya? Udah ya, oke. Masih lama katanya karena katanya mama kan berat banget, katanya susah. Sebenarnya begini, insya Allah bukan tidak mau keluar ya. Jin ini keluar itu adalah biasanya sifat-sifat kaku, emosional, egois. Nah, 3 sifat ini yang menjadikan jin itu tidak bisa keluar dengan mudah. Itu aja sih. Nanti kalau ibu sadar, Dia mau keluar. Ada lagi yang mau masuk. Dia keluar. Jalan dia ada lagi. Gimana harus kayak dia. Anaknya dinas kemana-mana. Kemarin dia pergi dinas jauh. Ke sono. Dia diintilin. Kan kasihan. jadi kayaknya begini nih Mas. Jadi ibu ini punya ilmu sendiri, bapak punya ilmu sendiri. Nah itu selalu berbenturan. Kalau saya amati ini,
ini punyanya ibu sendiri dari terah ibu. Nah yang tadi neneknya cerita itu yang diceritain terahnya suami. Jadi si nenek dengan ilmu yang di sana emang nggak pernah cocok. Makanya Kalau dari nenek Uyut sih bisa ngobatin katanya. oh iya bener, makanya ini saking banyaknya. Cuma insya Allah kalau Ibu Sri Puji ini memang ikhlas, kemudian mulai setiap harinya belajar tidak emosional, tidak kaku dan tidak ego, insya Allah ini selesai sebenarnya. Dia nggak pernah kaku, ya, Pak Anak. insya Allah gitu. Dia diam. Nek, biasanya Ibu Sri Puji biasanya jengkelnya sama siapa, Nek?